Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyastadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita berupa nikmat yang paling utama, yaitu nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, waktu serta kesempatan, sehingga pada pagi ini Allah berkenan memberikan penghidupan kembali kepada kita, sehingga kita bisa masuk pada hari ini dalam keadaan sehat untuk senantiasa berupaya meningkatkan peribadatan kita, kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan berupa sholat dan lain-lainnya, maupun di dalam aktivitas keseharian kita, agar bisa semakin memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Dengan demikian kita bisa berusaha untuk menambah tabungan amal soleh kita. Pak, insya Allah akan bisa kita petik besok di yaumul hisab, di akhirat kelak, bersama kita masuk surga karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya mengingatkan kepada para pendengar semuanya agar kita sekali lagi untuk selalu berdoa di masa pandemi ini, juga dibarengi dengan ikhtiar, dengan kita menerapkan keamanan untuk kebaikan diri dan jiwa kita, dengan senantiasa saat keluar rumah kita berdoa, berupaya untuk tidak berada di kerumunan orang, dan seandainya terpaksa mesti harus bersama-sama dengan orang lain, selalu kenakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Karena itu adalah merupakan ikhtiar kita, dan insya Allah akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu saya telah menyampaikan tentang dahsyatnya doa. Bahwasannya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dititahkan oleh Allah agar menyampaikan permohonannya, permintaannya untuk bahagia, untuk berhasil, untuk sukses, untuk lepas dari persoalan-persoalan yang membelitnya, dengan cara berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita berdoa ada adab,
atau tata tertib yang mesti kita perhatikan agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkan doa-doa kita. Di dalam kitab fikih sunnah karya Sayyid Sabiq disebutkan ada 14 perkara, ada 14 hal yang mesti harus dipenuhi agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hendaknya seorang yang berdoa itu mencari apa yang dimakannya, apa yang dikenakannya, dan apa yang ditempatinya itu adalah merupakan hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Hafidh bin Mardawayh dari Ibnu Abbas, katanya, saya membaca ayat ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Faqama Sa'd bin Abi Waqqas. Saya membacakan ayat, wahai manusia, makanlah barang-barang halal lagi baik yang terdapat di muka bumi ini. Kemudian tiba-tiba berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'allaha ayyaj'alani mustajabad da'wah. Wahai Rasulullah, tolonglah Anda doakan kepada Allah agar saya dijadikan orang yang selalu dikabulkan doanya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Jagalah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi Allah yang nyawa Muhammad berada di dalam genggamannya, innar rajula la yaqdhiful luqmatal haram fi jawfihi ma yataqabbalu minhu arba'ina yauman. Jika seorang laki-laki, kata Rasulullah, jika seorang laki-laki memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima doanya selama 40 hari. Lebih lanjut Rasulullah bersabda, wa ayyu ma'addin nabata lahmuhu minas sahti war riba fannaru aula bihi. Dan siapa juga hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan haram atau riba, maka neraka lebih layak untuk melayaninya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwasanya syarat dikabulkannya doa. Jadi adab berdoa yang pertama, mesti orang yang berdoa itu berusaha untuk memasukkan makanan yang dimakannya dari barang yang halal. Pakaian yang dikenakannya juga pakaian yang halal. Sehingga
doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, dalam musnad dari Imam Ahmad serta sahih dari Muslim, terdapat riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan hendak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah telah menitahkan kaum mukminin melakukan apa-apa yang telah dititahkannya kepada para utusannya. Faqala, firman Allah, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'amalu sholihan. Inni bima ta'amaluna alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah olehmu mana-mana makanan yang baik dan beramal solehlah. Sungguh terhadap apa juga yang kamu lakukan, aku maha mengetahui. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Summa zakaro, kemudian Rasulullah menyebutkan ar-rajulu, Rasulullah menceritakan tentang perihal seorang laki-laki yutilus safaro, yang dia dalam suatu perjalanan, yutilus safar, yang dia di dalam perjalanan, ash'asa aghbaro, yang rambutnya kusut dan rambutnya bajunya berdebu, wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanan yang dimakannya haram. Wamal basuhu haramun, pakaian yang dipakainya haram. Wa ghudhiya bil haram yamuddu yadaihi ilas sama, dan dia dibesarkan dengan barang haram, walaupun dia menengadahkan tangannya ilas sama, ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia kemudian berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah akan dapat mengabulkan doanya itu? Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyampaikan pesan bahwasannya tak mungkin Allah akan mengabulkan doanya manakala yang dimakannya dari barang yang haram, pakaian yang dikenakannya diperoleh dengan cara yang diharamkan oleh Allah juga. Walaupun dia dalam keadaan melas, dalam keadaan memohon dengan amat sangat, menengadahkan tangannya ke langit, maka kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya itu? Artinya tentunya doanya tidak dikabulkan, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua atau tata tertib yang kedua agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
menghadap kiblat apabila memungkinkan untuk dapat menghadap kiblat. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimohonkan doanya oleh para sahabat dari satu kabilah karena di tempatnya kekeringan dan sudah lama tidak hujan sehingga semuanya kering kerontang, termasuk binatang ternaknya juga kehausan, maka menghadap kepada Rasulullah, kemudian memohon kepada Rasulullah agar didoakan. Maka Rasulullah kemudian pergi keluar untuk sholat istisqa dan beliau berdoa memohon turunnya hujan sambil menghadap kiblat dan menengadahkan tangan beliau tinggi-tinggi untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang ketiga agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperhatikan saat-saat atau suasana yang lebih afdal atau yang lebih utama untuk berdoa, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti pada Yaumul Arafah, pada bulan Ramadan, pada waktu hari Jumat, terlebih pada hari terakhir sesudah asar di hari Jumat, kemudian sepertiga malam terakhir atau waktu tahajud yang utama. Kemudian juga ketika seseorang sedang sujud, karena pada saat sujud, kata Rasulullah, itulah saat dekat seorang hamba dengan Rabb-Nya. Juga ketika hujan deras, juga di antara azan dan iqamat, ini termasuk saat-saat istijabah, saat-saat yang Allah akan mengabulkan doanya. Di dalam hadis disebutkan, diterima dari Abu Umamah, qila ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyud du'ai asma', wahai Rasulullah, doa manakah yang lebih didengar oleh Allah? Qala, Rasulullah bersabda, jawfal lailil akhir, di pertengahan akhir dari malam, yaitu di tengah-tengah akhir malam, wa dubras shalawatil maktubah, dan juga sesudah sholat fardu. Nah, ini adalah saat-saat yang mustajab juga yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sepertiga akhir untuk kita sholat tahajud dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga saat selesai sholat fardu, jangan lupa untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga di dalam hadis diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun." Jarak yang paling dekat di antara hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, ialah ketika ia sedang bersujud. Fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika itu. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka
besar kemungkinan doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, adab atau tata tertib kita berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu. Berdasarkan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas, katanya al-mas'alatu an tarfa'a yadaika. Jika kamu meminta, hendaklah dengan mengangkat kedua tanganmu hadwa wa minki baika, setentang kedua bahumu, au nahwahuma, atau kira-kira setentangnya. Wal istighfaru antusyira bi asbuhin wahidah. Dan jika istighfar ialah dengan menunjuk dengan sebuah jari. Wal ibtihalu antamudda yadaika jami'a. Dan jika berdoa dengan melepas semua jari-jari tangan. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab atau tata tertib kita memohon atau saat kita berdoa ialah mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu. Jadi mengangkat kedua tangannya, kemudian diangkat setentang dengan bahu kita. Jadi layaknya seperti kita berdoa. Jadi jangan kita berdoa seakan bermalas-malas untuk mengangkat tangan. Bahkan hanya mengangkat sedikit saja, tidak setentang dengan bahu, maka perbaikilah cara berdoa kita. Adapun apakah kedua telapak tangan ini menyatu atau berhimpitan atau renggang, maka para ulama berbeda pendapat, bisa dihimpitkan atau disatukan, bisa juga dengan ada sedikit jarak. Seperti yang lazim kita lihat pada saat seseorang itu berdoa. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.